Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami dalam dialog seputar kita dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak terkait dengan hal narkoba. Berbicara tentang narkoba, ternyata di tahun 2015 ini kasus narkoba ini sudah mencapai kurang lebih 4 juta orang yang terlibat dalam kasus narkoba ini. Sementara sebanyak kurang lebih 251 jenis narkoba baru ditemukan di dunia. Nah, berbicara tentang hal ini tentu saja semua baik masyarakat, orang tua, teman dan lain sebagainya mereka tentu khawatir akan mungkin teman keluarga yang menderita ataupun mengidap dari narkoba ini. Tidak terkecuali BNN sebagai Badan Narkotika Nasional yang tentu saja sibuk untuk mengatasi hal ini. Nah, pemirsa, berikut ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini tentang bagaimana BNN menggagalkan peredaran narkoba. Kita akan saksikan tayangannya. Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Anjan Pramuka Putra kepada pers di Jakarta, Jumat, membenarkan ada penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu. Total berat sabu yang berhasil disita oleh Bareskrim Polri seberat 15,5 kg dengan nilai total sebesar 32 miliar rupiah. Dari operasi penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu itu, Bareskrim menetapkan 3 orang tersangka. 2 perempuan WNI bernama Siti Aisyah dan Andina Dwi Anggraini, serta 1 laki-laki WNA berkebangsaan Nigeria bernama William Alroy Lester alias Oliver. Modus operandi penyelundupan dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pompa air. Pompa air itu dikirim dari Guangzhou, China ke Indonesia melalui Hong Kong lewat jalur laut. Jadi kasus ini bermula kita tangkap adanya informasi dari masyarakat bahwa ada jaringan sabu yang berasal dari Cina. Kemudian kita tangkap yang pertama adalah saudara Siti Aisyah, kita tangkap di perbudakan di Brugit. Dari Siti Aisyah kita tangkap 3 kilo, kurang lebih 3 kilo. Selanjutnya berkembang kita tangkap kembali yaitu saudara William Alroy Lester alias Oliver. Ini warga negara Nigeria. Kita tangkap ini di Tanjung Duren. Pengungkapan sindikat internasional ini didasarkan penyelidikan Bareskrim Polri Tindak Pidana Narkotika selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional atau BNN mendata dari tahun ke tahun, pengedaran dan penggunaan narkotika di tanah air terus meningkat. Dibutuhkan upaya seksama semua pihak untuk memberantas pengedaran narkotika. Itulah tadi tayangan tentang bagaimana penangkapan bagi para pengedar narkoba. Nah, berikut ini kami akan tayangkan juga untuk Anda tentang sindikat narkoba yang ternyata makin berani serta berbahaya. Sindikat narkoba semakin berani dan berbahaya. Saat ini banyak modus baru penyelundupan dan pengedaran narkoba. Barang haram ini sengaja diselundupkan dalam berbagai bentuk yang tidak dapat dibedakan orang awam. Hampir setiap bulan, Badan Narkotika Nasional berhasil mengamankan penyelundupan narkoba, baik dengan modus baru maupun modus lama. Masih jelas diingatan saat Badan Narkotika Nasional membongkar modus baru peredaran narkoba dari sindikat yang beranggotakan 5 orang. Kelompok ini mengedarkan ganja yang dicampur dalam adonan coklat dan brownies. Darurat narkoba ini adalah pernyataan dari Presiden. Setelah melihat keprihatinan terhadap korban-korban para bandar, para penyalahguna, di mana dalam satu hari estimasinya sekitar 33 orang meninggal. Dalam 1 tahun itu 12.044 yang meninggal. Kerugiannya itu sekitar 63,1 triliun. Terus korban atau pengguna itu sekitar 4 juta jiwa, meliputi umur dari 10 tahun sampai umur 59 tahun. Ini adalah hasil riset, hasil penelitian antara Pusat Penelitian Kesehatan UI dengan BNN. Maka dari itu
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional berkomitmen terus melakukan upaya preventif guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyuluhan bahaya narkoba pun sangat dibutuhkan mengingat semakin banyak masyarakat tertipu dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kumilaila, Muhammad Kurniawan, Banten TV, Jakarta. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Dan tadi beberapa tayangan sudah kami hadirkan terkait dengan narkoba. Berikut ini sudah hadir di studio kami Bapak Slamet Pribadi selaku Humas BNN Pusat. Apa kabar Pak? Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Tadi saya melihat, wah, tadi Bapak bisa menjelaskan berbagai hal Pak ya Oke, tentang iya, narkoba. siap, Nanti kita Bapak akan lebih menjelaskan lagi di sini Pak ya tentang hal itu Lebih ya. detail nanti Lebih ya. detail lagi. Iya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kedua adalah ini Bapak UMP hadir, pengamat sosial. Bagaimana Siap. kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Ya. Kita berbicara ini riskan sekali Pak kalau bicara tentang narkoba. Karena sampai dari tahun ke tahun ini masyarakat takut ya. Ini takut, kok ini kapan bisa diberantasnya? Kemudian juga bagaimana pemerintah dengan tegas juga bisa menghukum mati para pengedar itu sendiri. Dan cukup riskan lagi, tadi ada pernyataan dari Pak Slamet, 63,1 triliun Betul. kerugiannya. Hasil riset, Hasil risetnya bukan Pak. sembarangan itu. Waduh, Bapak bisa jelaskan sedikit Pak tentang hal ini dulu Pak. Iya, itu adalah sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar UI tentang sampai sejauh mana sih kerugian penggunaan narkotika, kerugian sosial maupun kerugian pribadi. Ini triliun Pak ya. Dihitung-hitung, itu tadi jatuhnya 63,1 triliun. Duh, kalau bisa Kalau untuk itu untuk membangun membayar utang kita Pak. membangun utang, iya, Wah, betul. lumayan Pak. Kalau membangun kampus UI itu udah dapat banyak Udah itu. dapat banyak gitu Dapat Pak. banyak sekali. Iya. Itu Baik, kerugian pribadi maupun kerugian sosial. sosial itu Iya. sendiri Pak ya. Iya. Artinya ini nggak main-main dong. Ini kalau kita lihat Pak Buas sendiri ini kan baru menjabat Pak ya. Sementara ini di depan matanya ini ternyata ini meningkat ya kasus narkoba itu Iya, sendiri. iya. Pak saya mau tanya Pak sedikit saja. Ini sepak terjang awal seperti apa nih Pak untuk bisa menanggulangi permasalahan narkoba ini Pak? Iya. Strategi BNN, strategi negara di dalam mengatasi persoalan narkotik ilegal ini adalah ada dua. Satu adalah supply reduction dan demand reduction. Demand. Yang supply reduction itu adalah bagaimana kita memutus mata rantai jaringan peredaran gelap narkotika. Tapi dari tahun ke tahun kan nggak putus-putus nih Pak. Iya, bisa juga. Kemudian yang kedua, yang poin pertama yang tadi A sekarang B-nya adalah B-nya di mana? memiskinkan para bandar dengan cara menyita aset, mengeterapkan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kegiatan haram narkotika. Iya, Pendekatan kedua adalah pendekatan pengobatan, pengobatan. ya, pendekatan pemulihan, penyehatan dalam arti adalah rehabilitasi. Dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Sinkron ya. Iya. Ya, ini saya tertarik Pak. Kalau misalnya memiskinkan para pengedar ini Pak, artinya kita udah harus tahu dong sarang-sarangnya gitu Pak, iya kan? Atau mereka-mereka yang jadi pengedar itu sendiri. Jangan tiba-tiba, wah ketangkap di sana, ketangkap di sini. Padahal kan kalau kita lihat mungkin ada beberapa sarang-sarang yang sudah ada gitu Pak. Saya bukan sebut BIN-nya ya, intelnya yang harus berfungsi gitu ya. Tapi artinya kan informasi ini sudah didapat oleh BNN itu sendiri dong Pak. Ya, kalau BNN itu mempunyai karakter base sendiri. Sendiri. Ya, setelah mengumpulkan beberapa informasi-informasi dari masyarakat, dari instansi, dari teman. Kemudian, Ya, diolah menjadi database Database. intelijen kalau kita berbicara soal penyelidikan. Iya, betul. Ya. Dari situ menjadi bahan keterangan, bahan informasi, baru diolah menjadi bahan untuk menindak. mendak. Ya, menindak para bandar dan kurir di seluruh Indonesia kalau BNN. Ya, Kira gitu. dengan menggunakan stakeholder lainnya, misalnya para petugas keamanan, ya kan? Akan tetapi di dalam pemerintahan modern ini, di dalam mengelola soal narkotik ilegal, BNN tidak bisa sendirian. Pemerintah sudah mencanangkan Otomatis. darurat narkoba. Stakeholder yang lain
itu harus bersama-sama mendukung gitu loh. Selama ini mendukung kok Pak? Sebelum dijawab kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang waspadai modus baru peredaran narkoba. Tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi, mungkin Anda ingin sharing, Anda ingin bertanya silakan. 021-630-7303. 021-630-7303. Ya, 6307303 dan Anda bisa menghubungi telepon kami untuk bertanya ataupun sharing. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso soal tindakan hukum terhadap pengguna narkoba cukup menyita perhatian masyarakat. Tak terkecuali Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Hal tersebut disampaikan Khofifah saat membuka penyelenggaraan rehabilitasi korban narkoba atau biasa disebut dengan Institusi Penerima Wajib Lapor atau IPWL sekaligus launching call center telepon sahabat adiksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mensos menegaskan permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional tidak bisa begitu saja diimplementasikan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Narkotika yang berlaku di Indonesia. Ruang pintu bagi seluruh korban penyalahgunaan nafsa untuk mendapatkan rehabilitasi medik maupun sosial itu akan terbuka luas. Selama ini kan ada yang tahu bahwa di sana ada IPWL, tapi lebih banyak yang tidak tahu di mana IPWL. Ada juga yang takut untuk melaporkan. Kalau mereka direhab jangan-jangan nanti malah masuk penjara. Padahal kepinginnya mereka mendapatkan rehabilitasi. Jadi hal-hal seperti ini disiapkan di dalam telepon sahabat adiksi 021171. Sementara itu dalam kegiatan di Kabupaten Bogor, Khofifah meresmikan call center telepon sahabat adiksi. Call center pada nomor 021171 ini ditunjukkan sebagai media pengaduan informasi dan konsultasi bagi para korban narkoba. Wawan Supriyatna, Banten TV, Bogor. Itulah tadi pernyataan dari Menteri Sosial terkait juga dengan narkoba itu sendiri dan juga mungkin terkait dengan statement yang disampaikan oleh Pak Budi ini ya, Pak Budi Waseso ini. Tapi sebelum dijelaskan tentang itu Pak, tadi ada pertanyaan yang masih mengganjal ini Pak tentang bagaimana dari semua stakeholder yang ada ini sama-sama berperan, sama-sama bertanggung jawab Secara untuk hal seimbang. ini. Seimbang. Jadi nggak hanya BNN aja kan Pak? Iya, betul. Bagaimana selama ini Pak? Ya, mungkin saya tidak bisa menjawab itu secara gamblang dari posisi kami. Secara faktual Pak, data yang ada. Ya, sekali-kali mungkin Banten TV mengundang stakeholder yang lain. Harus diundang, betul, misalnya Pak. dari kepolisian, dari Kemenkes, dari Kemensos, Kemenkumham, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, TNI yang ada di perbatasan. Ditanya bagaimana. Klarifikasi jelas nanti ya Pak. Ya, bagaimana upaya untuk mendukung perintah presiden, deklarasi presiden soal darurat narkoba. Nah, itu biar berimbang kita. Tapi selama ini gimana Pak perjalanan dari BNN itu sendiri? Bagus. Di samping beberapa rekan yang ada itu Ya, Pak? kita ada tim Satgas Interdiksi. Di situ ada Bea Cukai, terkait BNN ya. sebagai penjuru ada Bea Cukai, ada Kamla, kemudian ada TNI, ada Polri, ada macam-macam, ada Angkasa Pura kalau di udara. Oke. Ya. Itu hanya sekali-sekali atau rutin Pak? Rutin. Oh rutin. Rutin. Ya. Baik, ini langsung aja ke Pak WMP. Kalau misalnya Pak Slamet mengatakan rutin, sejauh Anda bagaimana nih perkembangan ini kan narkoba ternyata ini 2015 malah naik. Nah, ini pandangan sosial gimana? Iya, Saya kira ini bagaimana? harus dikonfirmasi oleh beberapa stakeholder seperti yang disampaikan Pak Slamet tadi. Ya, karena BNN tidak bekerja sendiri. Betul. Di sana ada polisi, ada TNI yang menjaga perbatasan. Kita ambil contoh aja lah. Narkoba itu bisa lolos dari Aceh sampai Jakarta. Pertanyaan kita adalah, itu kan melewati berapa ratus pos polisi, pos tentara, dan lain sebagainya. Kemudian ini, kenapa ini bisa terjadi? Apakah alat detektornya nggak mampu untuk mendeteksi? Atau memang ada something behind? Ini perlu dicari saya kira, perlu di-clearkan. Sehingga kemudian, ini tidak melempar bola ke BNN, sehingga BNN selalu mendapat bola panas untuk menyelesaikan persoalan ini. Anda melihat bagaimana peran BNN selama ini? Saya kira cukup efektif karena kita juga sering beberapa kali event itu kerjasama dengan BNN untuk memastikan bahwa kader muda kita itu bebas dari narkoba.
beberapa kali kita tes urin di Kinasi. Terus beberapa waktu yang lalu kita kerjasama soal TOT, training of trainer. Saya kira kita sebagai generasi muda harus memastikan bahwa generasi bangsa ini ke depan harus bebas dari narkoba. Oke. Tapi ini kan bukan pekerjaan mudah. Oke. Karena apa? Kampus-kampus kita hari ini tidak steril dari barang-barang haram itu. Kita akan bicara tentang kampus itu sendiri ya terkait dengan narkoba. Tapi sebelumnya tadi something behind itu saya tertarik nih. Artinya Anda melihat bagaimana nih di belakang yang nggak kerja sopo gitu ya, istilahnya gitu kan? Saya lihat begini Mas, kalau ada kehendak baik untuk mengurus persoalan ini tidak sampai lama. Ini kan persoalan kehendak baik. Ada orang tertentu yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Ya kan saya kira ada tentara, ya kan ada polisi dan lain sebagainya. Kalau ini semua sinergi dan bekerja dengan baik, saya kira apapun tantangan, apapun persoalannya ini bisa diselesaikan. Anda melihat tidak adanya sinkronisasi, tidak ada tanggung jawab itu sendiri dari beberapa mungkin. Betul, saya melihat belum ada goodwill yang secara menyeluruh di antara mereka. Tertarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya sudah ada penelpon Pak. Kita akan tampung dulu pertanyaannya. Iya, silakan. Halo, seputar kita. Selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Bapak Faris, Pak. Pak? Bapak Faris. Bapak Aris. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Saya ini ya berbicara soal pernyataan Pak Budi Waseso. Ya. Yang pengguna narkoba juga bakal masuk penjara. Saya 100% nggak setuju loh. Soalnya pengguna narkoba kan jelas-jelas korban. Ya. Jelas-jelas korban. Bukan penjahat gitu. Apalagi nggak semua pengguna itu sebenarnya, maksud saya nggak semua pengguna itu sebenarnya pengedar. Ya. Memang benar-benar pengguna murni. Seharusnya Pak Budi Waseso itu, maaf aja nih ya, seharusnya berhati-hatilah dalam berbicara gitu. Oke. Kasihan penggunanya. Masa pengguna habis rehabilitasi masuk penjara pula. Oke, baik. Itu saja Pak. Satu lagi. Ini saran saya ya, biar nggak ada lagi narkoba masuk ke Indonesia secara ilegal gitu. Nggak ada lagi narkoba ke Indonesia. Kayaknya kita harus belajar dari inilah. Negara-negara sudah berhasil. Kalau perlu sih mungkin bekerja sama dengan negara-negara yang sudah berhasil kayak Singapura. Saya punya Singapura misalkan. Gitu. Singapura kan cukup keras kalau soal narkoba ya. Iya. Gitu. Itu saja Pak ya. Ya, kami sudah bisa menangkap apa yang disampaikan. Kita akan bahas langsung. Ini kalau nggak salah kan Pak Buas ini ya sempat melontarkan tentang rehabilitasi dan penjara, kemudian juga revisi Undang-Undang Nomor 39 itu Pak ya, tahun 34 tahun 2009 ini Pak. Ini gimana? Langsung dari BNN-nya nih harus menjawabnya. Silakan Pak Selamat. Ya. Pak Budi Waseso atau Komjen Budi Waseso ini energinya tinggi, spiritnya tinggi, komitmennya juga tinggi. Beliau tapi kan itu baru nih Pak. Iya. Tapi soal narkotika beliau udah tahu lama. gitu. Ya. Kan beliau pernah menjadi Kapolda, pernah menjadi Kapolres ya. Mungkin semua udah dilampaui semua. Yang beliau evaluasi itu adalah soal implementasi. Selama ini memang barangkali dipandang oleh beliau ada perbedaan cara menafsirkan undang-undang, 35, cara mengaplikasikan peraturan. Sehingga implementasi bisa multi tafsir, multi persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain, antara aparat yang satu dengan apa. Ini yang oleh beliau mau disinkronkan, mau dibetuli, dibenahi yang lebih, yang sudah bagus ditingkatkan, yang nggak perlu dibuang. Nah, mungkin begitu. Tapi intinya kan itu Undang-Undang 35 ini kan tentang rehabilitasi itu Pak. Tidak direvisi ya soal itu. Beliau menganggap rehabilitasi itu penting. Jadi begini, pola pikir beliau, pencegahan itu harus di depan. Kalau pencegahan tidak berhasil, maka akibatnya adalah pemberantasan. Kalau pemberantasan tidak berhasil, maka akibatnya orang harus ngobati. Negara harus mengobati. Jadi 3 pilar ini menurut beliau itu harus berjalan secara seimbang. Oke, yang berkembang kan rehabilitasi di penjara nih Pak. Oh ya. Ini harus diklarifikasi. Jadi yang namanya pengguna itu ada yang pengguna yang terlibat di dalam hukum, ada pengguna yang voluntary.
dengan kesadaran sendiri sukarela untuk melapor. Iya, Ya. betul. Yang terlibat dalam hukum itu sesuai dengan proses hukum, maka hukum tetap jalan, pengobatan juga jalan. Jalan juga bersama-sama gitu ya. Ya, sama-sama. Bukannya terus Penjara. penjara bukan itu. Ya, soalnya kata penjara kan udah menakutkan juga dong. Ya, ya karena kan? kalau para pengguna seperti itu masuk ke dalam penjara, ada 3 pilihan. Yang tidak parah menjadi parah, yang parah semakin parah, begitu lulus menjadi bandar baru, Waduh. atau menjadi kurir baru. Kurir baru ya. Tambah persoalan. Iya, ada profesi lagi. Terus Ada profesi baru lagi, iya betul. baik, Betul. sebelum dijawab tentang yang bagaimana kerjasama dengan negara tetangga, Bung Wempi, gimana nih tentang statement yang disampaikan Pak Buas ini nih? Saya kira ini menarik ya. Ini menantang publik sebenarnya, juga menantang pengedaran narkoba, ya kan? Anda setuju? Saya kira di beberapa dimensi saya setuju dengan Pak Budi Waseso. Karena ini kan Pak Presiden sudah menyatakan ini darurat narkoba. Ya. Statement ini kan dibuktikan dengan data. Ada 4 juta sekian yang terlibat dalam narkoba. Artinya apa? Ini kalau kita lihat, ini kan banyak generasi muda juga yang terlibat dalam penggunaan narkoba ini. Generasi muda adalah calon pemimpin masa depan bangsa ini. Tahun 2014 saya mencatat 22% loh Pak ya. Iya. Ini untuk yang kampus yang kena itu. Nah, Iya kan? kita coba lihat kampus-kampus hari ini. Betul. Apakah kampus-kampus steril dari soal narkoba, soal jawab miras dan tidak. sebagainya? Saya kira Tidak banyak steril, kampus ya. yang belum steril. Hanya satu dua Harus kampus. terbuka dong, iya kan? Nah, Ini saya supaya kira- pihak-pihak kampus juga mengerti. Iya, rektor juga bertanggung jawab Rektor bertanggung jawab. untuk menertibkan semua Iya. sistem perkuliahan di kampus segala macam, menertibkan mahasiswanya segala macam. Oke. Saya kira ada kampus yang sudah sukses untuk melakukan itu. Beberapa Beberapa kampus, saya kampus, kira, iya. Saya kira ini perlu ditingkatkan dan perlu diikuti oleh kampus-kampus yang lain. Sehingga generasi muda yang lahir dari kampus itu benar-benar bersih dari narkoba. Sehingga kemudian mereka menjadi pemimpin yang memang siap untuk melayani bangsa. Oke, tapi ada beberapa kampus yang masih belum, saya nggak tahu nih kenapa. Tapi Saya sebelum ada cerita dijawab soal Pak, ini. kita break Cerita dulu. soal ini, ya. Iya, kita break dulu. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kita berbicara banyak tentang waspadai modus baru peredaran narkoba. Tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi, kami berikan kesempatan, silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita tentang waspadai modus baru peredaran narkoba. Topik yang kami hadirkan masih melalui acara ini. Kami memberikan kesempatan untuk Anda yang akan berpartisipasi, silakan 0216307303. Kita bicara masih tentang kampus, tapi ada tadi pertanyaan Pak ya tentang kerjasama dengan pihak negara lain terkait dengan keamanan ini. Tapi sebelumnya masih mau tambahkan Pak tentang kampus tadi. Bapak mendapati ada sesuatu ya Pak ya? Oke, yang kerjasama tadi. Sidak. Kerjasama nasional maupun internasional. Memang kita ada tim interdiksi. Kemudian yang internasional, baik tingkat regional, ASEAN regional sampai ke internasional. Kita masih ada koordinasi kerjasama operasi maupun kerjasama intelijen, termasuk pelatihan. Oke, itu udah dilakukan. Nah, sekarang gimana nih Pak tentang soal kampus itu? ya. Bapak mengalami Saya pernah sendiri menjadi penyidik. ya? Ya, saya pernah memimpin operasi terhadap sebuah kampus, bahkan dua kampus. Iya. Banyak hal yang aneh di situ. Saya nggak mau nyebutin kampusnya. Iya. Ruangan Menwa dan ruangan Menwa dan Mapala. itu dijadikan tempat untuk menggunakan. Wow. Di situ saya temukan begitu ada penindakan, di situ ada bom, ada segala macam di situ. Base camp narkoba. Iya. Sudah berubah Tapi fungsi. anehnya begitu saya tindak dengan seizin Warek 3 kalau nggak salah saat itu, kampus itu jadi pendaftaran naik 15%. Oh, ya itu. Artinya para orang tua indikasi, yakin ya. sudah clear. Baik. Kampus yang lain saya temukan 600 botol miras. Ada ranting-ranting ganja, ada bom, ada pedang segini saya temukan semua di Ini sana. masih menarik tentang kampus. Iya, Tapi sebelumnya sudah ada penelpon Pak, kita akan Ya, break silakan dulu. monggo Iya. teman-teman kampus ya itu. Baik. Halo, seputar kita. Halo. Halo, seputar kita. Halo. Iya, mungkin Malu terputus atau malu-malu gitu ya. Ini saya tertarik ya dengan apa yang dilakukan oleh pihak BNN itu sendiri.
Bapak juga mau untuk masuk ke wilayah itu. Ya, kita kan koordinasi, Mas. Oke. Ya. Artinya gini Pak, memang ya kita inginkan karena ini generasi. Betul. Generasi ke depan seperti apa ya? Mahasiswa ini kan generasi kita untuk Saya bisa melihat di situ kos-kosan para mahasiswa itu adalah tempat peredaran yang paling nyaman, paling enak. Tapi saya nggak mau menuduh, tapi ini fakta. Loh, tapi ini sudah dilakukan sweeping juga kok di tempat-tempat seperti itu. Iya, dan ternyata betul. Betul, iya. Di tempat-tempat lain banyak. Baik, kita akan tampung penelpon. Halo, seputar kita. Halo, selamat malam. Ya, malam dengan Pak siapa di mana, Pak? Pak Har, Jakarta. Baik, silakan Pak Har, apa yang mau disampaikan? Langsung saja. Ya, selamat malam Bapak-bapak narasumber. Ya, malam Pak Har. Jadi begini Pak, ini dua-dua narasumber ini sangat benar. Ini kita nggak boleh membebankan kepada BNN. Iya. Ya, dia yang menerima semuanya. Dan yang pada Bapak yang sebelah ini juga bilang sangat benar. Tidak mungkin dari Aceh itu beratus pos bisa lolos. Kalau tidak ada oknum-oknum tertentu bekerja sama kan. Iya. Nah ini yang brengsek ini, yang oknum-oknum tertentu. Iya. Saya ambil contoh lagi nih begini ya. Kenapa sulit-sulit polisi atau petugas menangkap orang yang jual beli narkoba, dia di dalam, agennya ada di dalam penjara? Sipirnya yang kurang ajar. Baik. Tangkap itu sipir kan. Begitu juga yang ini, yang korupsi. Begitu ya sipir. Semuanya itu sipir Pak. Betul. Saya ini udah 64 tahun. Aduh, udah pengalaman lah ini di Indonesia nih. Dari zaman Soekarno saya hidup. Nah, jadi ini sipirnya itu yang nomor satu. Oke. Jadi ini jangan dibebankan ke BNN segala macam. Iya. Nanti terkena polisi-polisi yang baik-baik gara-gara oknum-oknum yang jelek-jelek ini. Baik. Jadi kan itu Pak semuanya. Iya. Ya, kalau kita mau maju, Baik. mau bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Har. Kita masuk sekarang ke wilayah penjara itu sendiri Pak. Ya, sipir, kalapas, ini semua ini. Tapi sebelum Pak Selamat, bagaimana tanggapan Anda tentang penjara-penjara ini nih, Bung Mepi? Saya kira miris ya. Saya sebagai generasi muda, yang punya harapan begitu besar terhadap bangsanya ke depan, miris. Melihat penjara-penjara juga menjadi agen daripada narkoba itu sendiri. Iya. Saya bertanya, kira-kira apa tugas daripada sipir? Iya. Apakah mereka tidak bisa memastikan bahwa ruangan para napi itu steril dari barang-barang seperti itu? Ini kan memunculkan curigaan bahwa ada konspirasi di antara sipir dan bukan yang memang udah ada gitu. Iya, jadi ini membenarkan selama ini asumsi masyarakat bahwa ada konspirasi tingkat tinggi antara sipir dengan pengedar narkoba itu sendiri, ya kan? Bayangkan sudah keluar dari penjara, mereka bisa menjadi bos narkoba di luar dan masuk penjara lagi. Oke, ada yang mengatakan karena gajinya kecil tuh Pak. Bagaimana tunjangannya juga sehingga ada yang nawarin dari narkoba gede nih. Pegawai negeri itu kan kalau bahasa Inggrisnya civil servant, ini pelayan negara, pembantu negara. Ini kan dengan segala konsekuensi. Nurani dong berarti dong. Ini soal integritas apa segala macam ya kan. Menjadi pegawai negeri itu bukan menjadi kaya, tapi mendedikasikan diri, menyerahkan diri secara total kepada negara untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau mau jadi kaya ya jadi wira swasta, jadi pengusaha, bukan jadi pegawai negeri. Ya, pedagang. Jadi mindsetnya jangan sampai disalahkan. Iya. Nah ini selama ini kan yang terjadi pegawai negeri iming-iming untuk korupsi dan lain sebagainya. Ini yang salah dengan mindset orang-orang kita di Indonesia. Oke, gimana nih Pak Selamat tentang ini Pak? Saya tertarik dengan pertanyaan Pak Har tadi. Iya. Yang membicarakan dengan Pak WB bahwa ada perjalanan ganja dari Aceh sampai ke Jakarta. Wah, iya juga, melewati beberapa pos dan sebagainya. Kenapa? Saya mengkhawatirkan ada kalau narkotik ini digunakan sebagai sarana untuk perang terhadap Indonesia. Ya, kalau kita dibom Jakarta, itu masih ada Medan, masih ada Banten, masih ada Semarang, Surabaya. Tapi kalau kita diserang dengan narkotik, itu jalan pelan-pelan. Mulai dari negara tetangga sampai ke Pulau Rupak, ke Dumai, kemudian sampai ke Pekanbaru, terus kemudian Aceh, terus sampai ke Palembang, Medan, terus sampai ke Lampung, Jakarta. Itu jalan-jalan virus ini, terpotong sedikit sampai ke Bandung. Ini luar biasa. Ini modusnya ya, betul. Jahat sekali ini. Jangan dibiarkan seperti ini. Oke, nah sekarang kalau ini misalnya perang modern, betul. Kalau misalnya sudah tahu ya Pak, itu kerawanan seperti itu. Nah ini pihak aparat itu sendiri kan seharusnya mereka sudah tahu dong tempat-tempatnya dong Pak. Iya kan? Saya kira ini agak Banten TV bisa nanya ke tempat yang lain ya. Ini Pak, nanya ke aparat yang lain.
Tapi artinya kan pernah dibicarakan di mungkin rapat intern dari pihak BNN sendiri. Karena kan gini Pak, rapat koordinasi sering. Betul, dengan hanya tangan BNN kan tadi kan kita ketahui itu nggak cukup. Betul. Ya. Pak Hara tadi betul. Artinya begini, di dalam pemerintahan yang modern tidak ada satu penyelenggara negara, satu pelaksana fungsi pemerintahan yang bisa melaksanakan kewenangannya dengan cara otonom sendirian, nggak bisa. Harus ada kolaborasi dengan satuan-satuan yang lain, satuan kerja yang lain, alat pemerintahan yang lain. BNN juga demikian. Nggak bisa suruh kaor-kaor sendirian, harus bersama-sama dengan yang lain. Ayo bareng-bareng. Dan koordinasi sudah terbentuk. Tinggal efektif atau belum. Tadi Pak Slamet mengatakan ini sampai dengan jaringan-jaringannya terbawa, artinya pihak pemerintah mungkin dari pihak kelurahan, RT dan sebagainya itu juga mereka juga tentu sudah bersama-sama dengan pihak BNN untuk sama-sama untuk memberantas. Ini sejauh ini Bapak melihat bagaimana action dari mereka itu, Pak? Menentukan kondisi darurat narkoba ini adalah pilihan. Keputusan sebuah oleh seorang pemimpin tertinggi negara ini. Kalau sudah pemimpin tertinggi mengatakan seperti itu, semua harus bergerak. Tinggal kita nagih, Departemen A, Departemen B, bagaimana? Ayo, jangan sendirian, jangan biarkan sendiri, termasuk masyarakat. Karena apa? Tempat peredaran itu bukan di kantor-kantor pemerintah, tapi ada di masyarakat. Tapi yang terjadi, ketika terjadi, masyarakat cuek-cuek aja, nggak mau lapor ya, nggak mau lapor. Bahkan ada suatu wilayah, aparat tuh nggak bisa masuk, ada palang di situ, kayak markas militer. Karena apa? Di situ sudah terjadi sebuah komunitas. Kalau ada orang lain masuk, itu adalah orang asing yang harus dicurigai. Sementara dalam kita nggak tahu ada konspirasi ya. Seperti itu. Jadi epidemi itu juga ada di masyarakat. Peredaran ada di masyarakat. Bung Empi, gimana Anda bisa melihat tentang hal ini? Anda juga pasti dong turun-turun ke bawah juga nih. Pengamat sosial kan harus tahu gitu kan. Harus Saya tahu. kira 2011 kita pernah pantau di Manggarai, di jembatan-jembatan itu. Manggarai ya betul. Manggarai, itu kan masih banyak gitu. Jadi sudah berpuluhan tahun orang itu tinggal di situ. Dan seperti yang kita lihat, kalau dites itu positif. Sudah addicted. Artinya apa? Ini realitas sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, perkaranya kemudian bagaimana supaya mencegah ini? Saya kira saya lagi-lagi mengatakan bahwa BNN tidak bisa bergerak sendiri. BNN hanyalah salah satu di antara semua elemen bangsa ini harus turut terlibat. Kepolisian, tentara, RT RW bila perlu dalam pemerintahan yang akan datang ini ada Perdes yang mengatur soal larangan pengedaran narkoba sampai ke tingkat desa. Jadi harus ada kesadaran nasional, kesadaran bersama dari tingkatan pusat sampai kampung-kampung bahwa ini bahaya narkoba merupakan ancaman bersama, bukan hanya tugasnya BNN. Artinya Anda melihat dong bahwa yang sampai ke bawah ini kurang action ya dong? Saya lihat belum, karena apa? Saya tahun 2001 sudah menggagas dengan teman-teman soal pengedar narkoba harus diberikan hukuman mati. Kita debat, tapi dalam bahasa Inggris. Tapi ini kan untuk meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat, ya kan? Saya berharap bahwa kemudian dalam masa-masa yang akan datang, teman-teman SMP, SMA perlu diberikan penyadaran. Diskursus soal bahaya narkoba. Saya tertarik dengan dari yang sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Tapi sebelumnya kita akan break dulu, sudah ada penelpon. Silakan. Halo seputar kita. Iya. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Kosasi Bogor. Bapak Kosasi di Bogor. Terima kasih Pak partisipasinya. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Begini Pak, sebenarnya ini dalam wawancara ini terlalu banyak bicara ya. Kenyataannya tetap berlarut-larut. Sebenarnya ini kesadaran daripada petugas di lapangan itu mesti benar-benar kewaspadaannya itu dipertinggi gitu. Itu kok melalui darat Aceh ini kok sampai ke Bogor atau ke Jakarta. Itu kan berarti kan mereka berjalannya tuh malam rasanya perjalanan itu. Kenapa mereka tidak ini? Karena tidak ada kesadarannya petugas-petugas di lapangan kalau menurut saya. Jadi kalau di atas hanya bicara gini-gini atau menyalahkan masyarakat. Tapi ternyata yang saya pantau itu petugas-petugas kurang sensitif masalahnya. Jadi harus betul-betul petugas itu di hati bukan di kantong gitu maksudnya. Bukan jangka dapur tapi jangka panjang gitu. Jangka panjang ya Pak ya. Iya. Kalau mau bertanggung jawab terhadap bangsa, negara dan masyarakat ya. Jadi mesti benar-benar hati ini benar-benar ikhlas gitu. Jadi kita bertanggung jawab terhadap negara ini gitu. Ini main uang terus jadi sampai ke sini itu omong kosong, ini bicara-bicara ini omong kosong gitu. Iya Pak Kosasi. Halo.
Jadi ini kan tadi Bapak menyoroti dari pihak petugas itu, keamanan itu sendiri. Nah sekarang Bapak sebagai masyarakat kalau misalnya melihat ada indikasi-indikasi seperti itu, Bapak langsung melaporkan? Wah, saya malah kalau di komplek ini dulu mah saya tangkepin waktu Malah tangkepin Pak ya? Setuju. Iya, saya laporkan, Bang, saya ingin sampai jangan maaf tuh. Itu apa yang dikatakan itu penyerangan secara ini tidak fisik dengan ini. Kenapa kok petugas malah ada BNN sekarang menjual belikan itu? Itu mesti sadari dong. Itu kan sebab petugas, siapa yang takut kalau melaporkan petugas kepada petugas lagi kan merayap nggak mungkin kan? Nah itu, tapi kalau kami siapapun siap jihad istilahnya. Siap Pak ya, setuju Pak ya. Jihad harusnya. Baik. Begitu dong, ini omong kosong ini, apa bicara begini nih? Kan saya udah posasi dari Bogor. Baik. Bicara bisa. Ya. Iya, terima kasih. Saya udah terlalu ini gendek ini terlalu betul ini. Semua masyarakat Pak, kita nggak suka juga ya Pak ya. Kenapa? Kita nggak suka juga Pak dengan adanya narkoba Pak. Generasi kita ke depannya seperti apa nanti? Betul. Kalau saya mah bertindak sendiri Pak. Iya. Walaupun saya bukan petugas. Iya, baik Pak, terima kasih. Risikonya memang berat. Risikonya jiwa. Setuju Pak. Siap saya. Baik. Bukannya kayak petugas begini dibayar negara tapi pengkhianat tuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Kosasi. Iya, terima kasih Pak partisipasinya. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kita berbicara tentang waspada modus baru peredaran narkoba. Kami juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang akan berpartisipasi, silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Ini tadi ada dari Pak Kosasi ya, Pak Slamet dan juga Bung Wimpi. Ini kalau kita lihat, ini masyarakat yang kita harapkan, ya kan, mau untuk bisa mengebrak juga, mau bisa untuk mengatasi. Ini kita anak cucu generasi kita ke depan seperti apa? Stakeholder salah satunya masyarakat itu sendiri. Bagaimana Pak tanggapan Pak Slamet tentang saya melihat inisiatif bahwa ini? Masyarakat ini banyak pesimis dengan penegak hukum. Ya. Saya nggak tahu kenapa terjadi. Sampai fakta BNN yang sudah kerja keras kayak begini, semua daya dan pikiran dikeluarkan, masih aja pesimis dengan BNN. Karena lihat kan Pak, di lapangan seperti itu. Dan itu memang haknya masyarakat. Karena di dalam Undang-Undang Narkotika, dalam pasal 104 kalau tidak salah, masyarakat diberikan hak untuk memberikan pengawasan, ikut serta di dalam pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi. Semua itu diizinkan masyarakat untuk mengawasi, ikut serta. Harus malah ya. Mungkin satu-satunya undang-undang yang memberikan hak kepada masyarakat untuk langsung ditulis untuk mengawasi. Undang-undang lain nggak ada. Kalau lain misalnya pra-peradilan, tapi kata-katanya kan tidak masuk sebagai pengawas. Hanya pra-peradilan, itu sebetulnya juga pengawasan. Masyarakat secara kasat mata kan langsung bisa mengetahui Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya lewat jaringan kan Intel ini kan berperan penting dong. Saya sangat sayangkan kalau misalnya di sini ada BIN ini lebih enak lagi nih. Iya kan, kita mau tahu sampai sejauh mana nih. Iya kan? Ditanyakan ke yang bersangkutan. Artinya BIN itu kan harus bisa mensuplai informasi ke lembaga-lembaga negara yang strategis yang terkait. Kalau BIN tidak bekerja dengan maksimal, otomatis kerja-kerja intelijen itu tidak akan berjalan. Anda yang mengamati sosial, bagaimana BIN itu sendiri menurut Anda? Ya, saya kira dengan adanya statement dari Pak BIN yang baru menyatakan bahwa memang BIN kita kurang, ya kan? Sumber daya, soal kuantitasnya. Makanya kan ada perekrutan BIN. Nah, kita akan lihat ini, kita akan mengukur kemudian sejauh mana efektivitas dari penambahan BIN ini. Kalau memang tidak efektif, ya buat apa ditambah? Hanya untuk menurunkan anggaran. Tapi kalau memang efektif, ya mari kita dukung. Tapi kalau misalnya bicara SDM kurang, kelihatannya ini satu hal yang klise ya. Artinya kalau misalnya setiap tahun begitu terus kan nggak ada gunanya. Ya kan, narkoba tambah lama tambah meningkat, bukannya tambah turun kan Pak grafiknya. Nah, Bapak melihat sendiri gimana di petugas-petugas yang ada? Saya kira petugas itu sudah diberikan tanggung jawab, kewenangan, peralatan, kemampuan sumber daya sudah lengkap semua. BIN-nya bagaimana Pak? Kalau BIN saya nggak bisa komentar. Ini kelihatannya Pak Slamet agak hati-hati ngomongnya nih. Ya kan? Memang saya harus hati-hati. Iya. Harus hati-hati. Tapi kan kerjasama selama ini dengan BIN juga dong Pak?
Kita BNN sering mengajar di BIN, memberitahu begini loh, situasi update tentang narkotika. Tapi actionnya gimana? Sebelum dijawab kita telepon dulu, ada penelpon Pak ya. Ya, halo seputar kita. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ibu mungkin lebih keras lagi suaranya, Bu. Ya, Halo. Ya, saya cuma mau bilang. Oke. Kalau misalnya itu lebih baik ya ada tayangan-tayangan kayak misalnya apa sih dongeng-dongeng atau apa lawakan-lawakan tentang narkoba. Jadi banyak yang nonton, jadi kalangan semua umur nonton begitu bapak-bapak. Jadi mungkin aja dapat mengerti kan dari tingkat. Mungkin Ibu maaf Bu, bisa lebih keras lagi suaranya karena kurang terdengar jelas di sini Bu. Bisa lebih keras lagi suaranya Bu? Ya, begitu aja. Cuman dari ada tayangan-tayangan aja begitu. Jadi banyak yang tayangan nonton. Oke, Ibu mungkin nanti kita akan kurang begitu jelas Pak ya. Iya. Tapi bisa menangkap sedikit Pak ya. Nggak tahu yang saya jelas tayangan apa gitu. Barangkali tayangan-tayangan itu berikan tayangan yang mendidik mungkin begitu ya. Betul ya. Iya. Ya, ini mungkin, media lagi nih Pak ya sekarang. Ini media juga punya tanggung jawab ya. Bung Mepi gimana melihat tentang hal ini juga nih? Tadi saya sempat singgung, misalnya ada salah satu instansi yang seharusnya memang bertanggung jawab juga tentang hal ini. Gimana, Bung? Ya, saya kira memang harus ada koordinasi ya di antara lembaga-lembaga negara yang terkait. Tidak bisa one man show ya kan. Jangan sampai nanti kan satu lembaga negara mengatakan nanti kita dapat target operasi yang live di media hanya lembaga ini sehingga ada kecemburuan sosial di sana. Tapi kan saya melihat bahwa kan tidak boleh harus melihat secara parsial. Ini kan tugas negara, ya kan. Siapapun yang akan tampil itu merupakan kolektif dari lembaga negara ini. Iya kan. Jangan sampai mengatakan, wah ini kan one man show, hanya BNN yang muncul di permukaan. Padahal yang kerja kita juga. Saya kira pemikiran seperti harus dieliminir. Ini kan kerja kolektif. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua soal intel. Saya kira memang harus dipastikan intel-intel kita. Dalam artian begini. Jadi nggak pasti sekarang ya? Saya kira begini, perlu dikonfirmasi. Jangan sampai ada kerjasama di antara intel dengan pengedar narkoba itu sendiri. Who knows, ya kan? Saya kira perlu dibuktikan. Tapi Anda melihat ada indikasi seperti itu? Saya kira saya perlu mencurigai. Kenapa sampai setiap hari muncul terus bandar narkoba? Gitu ya, mencurigai, ya kan? Saya kira ini perlu ditelusuri Pak, intel-intelnya ya kan. Barangkali ada yang main mata dengan teman-teman pengedar ini sehingga tiap hari tangkap satu muncul lagi, tangkap satu muncul lagi. Ini ada apa? Nggak habis-habis ya? Gitu. Nggak habis-habis ceritanya. Malah meningkat gitu ya? Nah itu dia. Jadi perlu ada investigasi internal saya kira. Oke, nah tadi saya tertarik tentang bagaimana anak-anak sekolah, murid-murid ini ya, SD, SMP. Ini ada beberapa ini masuk ke BBM saya tentang, wah ini ada permen, ada snack dan lain sebagainya ini. Bagaimana nih Pak Slamet? Mengerikan Pak. Ya? Mengerikan. Sekaligus menjebak anak-anak. Karena begini, para bandar itu... Tapi itu ada memang? Ada. Oke. Para bandar itu selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi, kemudian memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum, supaya tidak bisa dijerat dengan hukum, kemudian memanfaatkan kelemahan-kelemahan mental petugas. Kecanggihan teknologi misalnya, ganja disatukan dengan brownies, sehingga ada brownies ganja, coklat ganja, bika ambon ganja. Tujuannya adalah kalau kita langsung menggunakan ganja dalam bentuk rokok, itu mudah ketahuan. Kalau yang kue-kue baunya udah kelihatan, oh ganja. Kalau kue-kue enggak. Tapi prinsipnya rasanya sama. Ini kan suatu penjebakan yang luar biasa terhadap anak-anak. Bagaimana prihatinnya ibu-ibu menangis kepada saya, aduh kok seperti ini negara ini, kenapa aparat kok tidak bertindak? Kenapa BNN diam? BNN sudah bergerak luar biasa. Karena apa? Satu brownies itu kalau kita beli normal, itu hanya sekitar 15.000. Itu harganya sampai 200.000. Karena disusupi. Karena disusupi. Jadi untuk mendeteksi awal adalah dari sisi harga. Deteksi lain tidak bisa, hanya lab yang bisa. Kan kurang ajar namanya ini. Tapi ini artinya BNN mendapati itu di lapangan Pak ya? Ya. Kemarin terakhir permen lollipop itu negatif tapi ya. Oh negatif? Negatif ya. Tapi yang beredar nih katanya permen juga. Permen, ada tembakau gorila.
Jadi tembakau yang disemprot dengan narkotik sehingga kalau orang menggunakan rasanya kayak ditimpa gorila ya itu. Nah, sekarang intervensi ke sekolah itu sendiri sudah dilakukan kalau dari sisi pencegahan kita ada deputi bidang pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat. Sampai ke badan P, sampai ke badan K itu ada bidang soal pencegahan. Sampai ke bawah ada. Semua lini itu berusaha dijangkau oleh BNN. Ya mungkin ada 1-2 yang belum kena, mungkin itu. Oke, Bung Mepi, apa yang bisa Anda sampaikan? Saya kira menarik ini yang disampaikan oleh Pak Slamet soal pencegahan preventif. Saya kira ini perlu. Daerah saja yang terpencil di sana, Mas, di Flores itu, ya kan? Itu sudah ada narkoba. Flores ya? Iya, sudah masuk narkoba. Padahal kalau kita lihat itu kan daerah pedalaman, daerah terpencil. Bagaimana kalau peredaran modusnya seperti apa? Ini melalui pertemanan. Hasil riset seluruh wilayah Indonesia sudah nggak ada yang tidak bebas. Iya, semua dimasuk. Iya, jadi saking cepatnya arus informasi apa segala macam itu kan bisa dipaketkan. Bisa ditigi apa segala macam. Paket banyak. Nah, itu dikirim ke sana. Artinya apa? Saya kira ini pekerjaan berat buat bangsa ini ke depan untuk memastikan anak-anak SD, SMP, SMA bebas dari narkoba. Nah, untuk memastikan mereka bebas, mereka harus paham apa itu narkoba. Kalau mereka nggak paham, mereka pasti akan mencoba. Setuju dong kalau kurikulum di sekolah-sekolah. Saya kira perlu ada insert, harus di-insert di kurikulum. Sudah mulai. Pak Budi Waseso juga tadi diskusi dengan saya. Sekarang action itu ya. Diskusi dengan saya tadi beliau menyampaikan langsung dengan saya sendiri. Beliau punya semacam mimpi, artinya mimpi supaya menjadi kenyataan ya, bukan mimpi di siang bolong. Diharapkan ini pemerintah sudah mengeterapkan bahwa darurat narkoba. Ini harusnya masuk ke dalam kurikulum, meskipun dalam kurikulum yang ringan atau berat atau gimana, tambahan. Sudah mulai masuk. Kenapa nggak dari dulu, Pak? Ya, ini kan mungkin sekarang baru sadar kali ya. Baru sadar ya, ini kan base namanya ya. Terus nih Pak, tapi ini bagus action yang akan dijalankan oleh Pak Budi ya. Betul. Energi cukup besar beliau. Iya. Mantap. Apalagi Bung Wem, ini kelihatannya menarik nih. Iya betul, saya kira kalau kita kan mau 100 tahun Indonesia merdeka dalam waktu yang akan datang. Ya kan 100 tahun Indonesia merdeka. Sekarang baru 70 ya. Baru 70, jadi 30 lagi. Jadi memastikan bahwa di umur kita yang 100 itu kita sudah bebas dari narkoba. Ya kan, sehingga bangsa ini tidak lagi bangsa yang dijajah. Sorry aja, narkoba ini kan bentuk penjajahan di abad 21. Iya, betul. Ya kan? Penjajahan dalam bentuk militer, invasi apa segala macam itu sudah ditinggalkan. Nah, sekarang kita tidak sadar, generasi muda kita sedang dijajah oleh barang-barang haram seperti ini. Kenapa tidak sadar? Kenapa? Tidak adanya penyadaran. Lembaga gereja harus bertanggung jawab, lembaga masjid harus bertanggung jawab. Tidak bisa hanya BNN sendiri. Semua institusi sosial yang memiliki pengaruh itu harus turun tangan. Kalau mereka hanya berdiam, berkhotbah di mimbar, di masjid, di gereja, itu hanya lisan. So what? Apa yang kita dapat dari itu? Nggak ada hasilnya itu. Nggak ada hasilnya. Mungkin nggak ada hasilnya. Bertindak ya harus. Iya, harus bertindak, action. Baik. Pak Slamet dan juga Bung Mepi, ini nggak terasa waktunya terbatas. Dan ini sebenarnya masih banyak yang harus kita bicarakan ya. Saya bisa sebulan Mas kalau begini. Oh gitu ya. Tapi artinya Pak, kita jangan berhenti dong. Ya kan, untuk memberantas segala sesuatu memang tetap harus ada tekad seperti itu. Ini adalah musuh bersama. That's right, saya setuju. Ini adalah tanggung jawab bersama. Ya. Baik, Pak Slamet terima kasih atas waktunya. Bung Mepi terima kasih juga ya. Sama-sama. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Siap, terima kasih. Baik, pemirsa, hingga di sini kami hadir menemani Anda melalui dialog yang tentu saja kami harapkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tak ada kata lain, semua, baik masyarakat, petugas, siapa saja, mari kita sama-sama memberantas narkoba. Untuk apa? Generasi kita agar generasi yang lebih cemerlang, yang lebih sukses untuk kedepannya keutuhan NKRI kita. Terima kasih atas waktunya dan kita akan jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita.